Bisa ya? Bisa. Kalau zaman kami dulu 40 tahun yang lalu juga nggak pakai mic. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, alangkah indahnya waktu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Karena kami bertemu dengan dirimu di dalam kasih sayang, dan Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa untuk kami pada hari ini. Berkat untuk menguatkan iman kepercayaan kami, berkat menguatkan kami untuk melayani, dan berkat yang Engkau salurkan kepada kami bisa sampaikan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Tuhan, untuk itu biarlah pada hari ini, waktu kami sudah akan menjaga, jauhkanlah kami dari semua godaan. Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam kemenangan, Engkau membuat tempat ini jauh daripada gangguan iblis setan. Hanya Roh Kudus-Mu yang menemani kami. Tuhan juga hamba-Mu, biarlah dia menyampaikan firman Tuhan. Firman-Mu pada hari ini adalah berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Demi anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada hari ini yang mau kita renungkan yaitu yang di Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Dalam nas-nas Alkitab yang kita baca hari ini, kita akan mengambil tema yaitu kasih untuk semua. Kalau kita dengar tema ini sepertinya agak kampungan, enggak begitu luar biasa. Tetapi kalau kita nanti merenungkan, walaupun nampaknya sederhana temanya, namun isinya yang perlu kita perhatikan. Maka sebelumnya itu kita membaca dulu, yaitu Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Kita akan membacakannya bersama-sama semuanya itu. Perumpamaan kanan yang percaya. Lalu Yesus berada di situ dan menyindir kepada Petrus dan Simon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, padaku, karena aku perempuan merasa sehat dan sama seperti kau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyaksikan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan menyerahkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita kembali kepada tema yang dulu, yaitu kasih untuk semua. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita di seluruh dunia ini, dimanapun terus kita bicara persoalan kasih, maka dengan demikian kasih itu begitu berarti, begitu penting, dan semua manusia itu membutuhkannya. Siapapun dia, kita membutuhkan kasih.
Tetapi kalau kita lihat manusia-manusia melalui kasih atau dengan kasih membuat kehidupan kita, membuat masyarakat, membuat negara itu menjadi hancur. Semua kita berbicara tentang kasih. Kasih kepada adik saya, kasih kepada orang tua saya, kasih kepada istri saya, kasih kepada rumah saya, kasih kepada perkebunan saya, kasih terus kasih. Kalau sudah bicara tentang kasih, itu artinya sesuatu yang sangat berharga bagi dia, yang selalu diperhatikan, yang selalu dirawat. Maka sebenarnya kalau kita lihat arti kasih itu adalah satu yang indah sekali. Tapi dunia ini sekarang, kasih ini sudah tercemar dengan dosa. Maka kasih itu sudah berubah. Kasih yang beracun, kasih yang menghancurkan. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, mungkin kita berapa minggu ini atau 1-2 minggu ini mendengar di Indonesia itu ada terjadi korupsi yang besar-besaran, luar biasa sekali. Maka kami pikir itu sebagai satu yang tidak mungkin, namun itu terjadi. Korupsi yang batang emasnya itu bukan berapa on, ya, yang kita gantung-gantung semua ini mungkin setengah on benar. Tapi korupsi itu sampai 78 kilo, begitu banyak. Bukan itu saja, dan ditemukan juga uang dolar Singapura, rupiah Indonesia itu sampai miliar sampai triliun. Sekarang kita mau tanya, kenapa ada orang yang begitu tegak mengkorupsikan uang rakyat sampai begitu banyak sekali? Namun kalau kita lihat dari satu sisi, dia korupsi karena dia kasih, berdasar kasih dia korupsi, dia mengasihi uang itu. Lebih banyak lebih bagus. Nah, kita tidak pernah kita beli uang, kita asal sampai rumah lempar-lempar sana terus. Kita taruh di tempat yang bagus, yang terpelihara. Dan korupsi uang itu semua adalah untuk kepentingan, untuk dinikmatinya. Dia kasih uang. Bahkan kalau kita lihat, dia korupsi uang itu untuk juga mungkin keluarganya, dia mengasihi keluarganya. Maka dengan demikian, kalau saya mengasihi keluarga saya kalau banyak sekali uang, anak cucu saya itu sampai 7 keturunan tidak ada masalah. Saya bertanya kepada kita adik-adik semuanya, kalian datang sini bekerja, yang paling utama apa yang menyebabkan kalian datang ke sini? Karena kasih kepada anakmu, kasihmu kepada orang tuamu, kasih pada dirimu. Biarlah saya datang ke Singapura dengan adanya itu gaji yang begitu memadai, supaya anak saya di Indonesia itu bisa sekolah, supaya orang tua yang saya sudah tua itu mempunyai uang pergi untuk berobat. Itu semua kasih. Maka kasih itu di mana-mana ada. Tapi banyak sekali kasih itu adalah kasih yang sudah diracun, kasih yang menghancurkan. Ibu, bapak, saudara-saudari, sebenarnya kita tidak usah datang ke Singapura untuk bekerja, karena di Asia Tenggara negara yang paling kaya itu bukan Singapura. Negara yang paling kaya itu Indonesia. Pulaunya saja sampai puluhan ribu, 17.000 kalau tidak salah. Ada nikel, ada tambang emas,
ada tambang minyak, ada tambang batu bara, ada tambang ini, hutannya luar biasa, dan banyak sekali. Itu kaya sekali, berlimpah. Bahkan kalau kita sampai ke laut, di Natuna saya dengar, itu menangkap ikan-ikan itu untuk kirim ke luar negeri, dan penghasilan bermiliar-miliar. Kenapa? Karena di Indonesia orang mengasihi dirinya dengan cara korupsi, membuat rakyat menderita, termasuk engkau dan saya menjadi menderita. Semuanya dikorupsi untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita sebenarnya bisa menikmati kekayaan yang ada di Indonesia itu tidak ada yang bisa menikmati. Saya yakin kalau di Indonesia kita begitu subur, kita begitu kaya, kita yang kerja di Indonesia seperti kalian semua ini dengan saya, mungkin gajinya bukan 1.500.000, mungkin 50 juta, lebih tinggi daripada Singapura. Karena kekayaan itu yang berkelimpahan. Kalau kita datang ke Singapura pun itu turis, atau kita datang ke Singapura itu mungkin kita ada keahlian menjadi dosen dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat kasih yang menghancurkan. Itu satu hal yang sedih sekali. Demikian juga setelah kita membaca naskah kitab ini, kita menemukan satu maaf ya, mungkin nanti tidak semua menurut ini ya, karena saya lupa PowerPoint. Baru anak saya tanya, Pak ada PowerPoint? Saya bilang enggak PowerPoint, rupanya nggak bisa. PowerPointnya satu keluar. Ini harus ada satu orang di sana. Pak, ada yang ada. Tekan atas. Ya, mungkin saya tidak semua melihat sini ya. Oke. Maka dengan demikian coba naskah kitab. Dari naskah Alkitab yang kita baca ini, kita juga menemukan kasih. Pertama sekali kita lihat daripada peristiwa ini adalah terjadi kepada seorang ibu Kanan yang anaknya sakit, yang dirasuki setan. Karena dia mengasihi anaknya, dia berusaha sedapat mungkin untuk penyembuhan anaknya ini. Itulah kasih. Sering kita dengar waktu anak kita sakit parah, ibu-ibu selalu mengatakan, apa yang dikatakan ibu? Lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Lebih baik saya mati daripada anak saya. Itu kasih. Maka ibu Kanan itu dia mengasihi anaknya. Dia mungkin sudah berusaha ke sana ke sini, itu bagaimana anaknya itu dapat disembuhkan, setan itu dapat dihancurkan. Oleh sebab itulah wanita Kanan ini sebelum dia datang, dia sudah tahu Yesus itu siapa. Jadi itu dia berusaha terus. Sebelum datang dia pelajari, mungkin terus dia dengar bagaimana. Makanya dia katakan di situ di dalam Alkitab itu, yaitu Yesus itu anak Daud. Dia kenal Yesus itu. Sang juru selamat. Inilah kasih. Dia berusaha cari obat, dia berusaha cari dokter. Bagaimana anak saya ini bisa sembuh? Karena kita lihat lagi dari murid-muridnya itu yang mengikut Yesus, berkata kepada Yesus supaya ibu Kanan ini, wanita Kanan itu dikeluarkan dari para rombongan itu. Karena
dia membuat ribut. Karena kehadirannya di sini tidak bisa konsentrasi lagi. Maka dengan demikian kita dapat lihat murid-murid Yesus itu, selain orang Yahudi ataupun semua Israel ataupun Yesus yang lain-lainnya yang bukan orang Yahudi, mungkin termasuk orang Samaria dan juga termasuk ini wanita Kanaan ini tidak ada nilai, tidak perlu dikasihi, mau mati-matilah, tapi jangan buat ganggu saya, jangan ribut pada saya. Kami ini sedang sibuk mengabarkan Injil. Diusirlah, karena mereka itu anggap mereka itu yang selain mereka itu yang lain-lainnya itu tidak berharga. Ibu, bapak, saudara sekalian, kita dapat melihat juga sebagai anak-anak Tuhan kita perlu, kita rindu untuk semua orang bisa mendapatkan kasih sayang daripada Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tetapi kadang-kadang, tanda kutip, ada gereja yang sudah berkelompok-kelompok. Ini lebih penting, ini tidak penting. Ini dinomorsatukan, ini tidak usah, dan lain-lain. Itu menyedihkan sekali. Seperti murid Yesus Kristus. Wanita Kanaan tidak penting, tidak ada artinya, bikin repot aja. Kadang-kadang tanpa kita sadari juga kita kemudian dan gereja. Ini yang datang ini compang camping, ini ada datang ini nggak tahu dari mana. Apakah dia pencuri? Apakah dia orang jahat semua? Jangan dilayani. Sering kita ketemu itu. Pernah melayani saya yang gereja. Anda terima itu hati-hati ya. Itu yang saya dengar kabar, dia punya kelakuan di masyarakat nggak bagus tuh. Nipu sana, nipu sini. Ya kalau bisa supaya jangan dia ikut. Nanti dia nipu banyak sekali jemaat-jemaat yang baru. Apa yang dia sampaikan kepada saya, yaitu dia tidak mengasihi yang datang tadi, yang dia anggap mungkin pencuri, perampok atau apa. Kalau bisa jangan itu. Dan demikian juga kalau itu bisa pendetanya juga sama. Orang ini nggak perlu dikasihi. Saya bertanya, seorang perampok dikejar polisi, tidak ada jalan keluar, tiba-tiba buka pintu, masuk sini, duduk untuk berbakti kepada kita. Apa yang kita lakukan? Satu, berhenti kebaktian, minta polisi tangkap dia masuk ke penjara. Yang kedua, baik dia perampok, baik siapapun dia, hari sekarang ini adalah kebaktian Tuhan yang di dalamnya memimpin. Kita angkat polisi, biar kebaktian kami selesai. Biar apa yang kami mau di dalam kebaktian sudah selesai, barulah saudara boleh untuk menangkap kalau. Tapi mau Yesus Kristus lihat seorang yang sudah begitu menderita, anaknya yang sudah dirasuk setan, tegak. Murid-murid Yesus Kristus mengatakan, suruh dia pergi, usir dia. Dia bukan daripada bagian ini. Ini dapat kita lihat di dalam pasal kita yang baru kita baca. Oke. Kalau kita mau banyak lagi melihat tentang kasih banyak sekali. Apakah kasih kita itu sudah murni kasih daripada Tuhan Yesus? Satu pertanyaan. Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib untuk menolong orang.
menolong manusia. Manusia yang bagaimana untuk ditolong? Maka waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan, itu yang di sebelahnya itu mengatakan, ya Tuhan, nanti kalau Engkau kerajaan datang, ingat masalah. Dia tidak mengatakan, biarlah saya masuk ke kerajaan. Ingatlah saya, karena saya tahu saya sudah sampai ke kerajaan. Tapi Yesus itu katakan, diundang dia masuk bersama. Karena kasih itu tidak ada bedakan dimanapun. Yang penting kalau sudah datang di tempat Yesus Kristus, Yesus memberikan kasihnya itu sama rata. Itu yang pertama sekali kita lihat daripada nasib. Yang kedua, kita lihat juga dari sini itu Yesus Kristus. Kalau waktu kita membaca masalah kita bilang, oh, Yesus sepertinya juga pilih kasih. Sepertinya ibu kanan ini tidak termasuk di dalam orang yang harus kasih. Apakah kita punya Yesus kasihnya begitu? Pilih kasih. Tidak, ibu saudara. Yesus mengatakan itu adalah secara tidak langsung mengingatkan orang yang ada di sekitarnya dan juga khususnya orang-orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan satu perumpamaan tentang satu perjamuan. Kalau menurut orang Yahudi, orang Israel, itu perjamuan itu orang luar, orang kafir. Kalau bukan Israel, bukan Yahudi, tidak berhak ikut. Karena mereka lah satu-satunya umat pilihan, umat yang dikasih, yang lain-lainnya nggak ada arti. Kalau kita juga tawaran di dalam Alkitab, di dalam Bible, itu Paulus dengan Petrus ada sekali berbeda pendapat. Petrus setelah Yesus sampai di kematian dan waktu mereka mengabarkan Injil, Petrus itu dia mengabarkan Injil kepada orang Yahudi dan kepada orang Israel yang ada di sekitar Yerusalem. Tetapi karena pengabaran Injil, karena ini Injil yang di dalamnya itu memiliki kuasa daripada Yesus Kristus, kuasa daripada Roh Kudus, cepat sekali terus menyebar begitu cepat. Sampai banyak sekali bukan orang Israel, bukan orang ini menjadi orang Kristen. Persoalan datang. Menurut Petrus, mereka itu harus disunat. Menurut Petrus dan kawan-kawannya itu, mereka harus tahu dulu bagaimana tentang yang ada dalam perjanjian lama. Artinya, secara rohani, mereka itu harus menjadi orang Israel dulu, baru bisa menerima Yesus Kristus. Itulah yang ada pada zaman waktu itu. Tetapi Paulus pandangannya itu kasih itu tidak ada bedakan siapa dan siapa sini siapa sana. Maka dengan demikian Paulus mengatakan itu pengabaran Injil kepada dua orang Israel itu sama harganya dengan pengabaran Injil kepada orang Yahudi dan Islam. Hari ini kita tidak ada waktu untuk coba membahas itu sedalam. Tapi puji syukur Tuhan, akhirnya bertemu mereka itu disatukan kembali untuk pengabaran Injil. Maka Yesus waktu itu menyampaikan ini, artinya dia memberikan kepada yang ada di sekelilingnya itu tentang sekelilingnya, tentang kasih Tuhan. Menurut keadaan waktu itu yang dikasihi hanya orang Israel. Orang Israel kasihnya diumpamakan oleh Yesus adalah dalam keluarga itu orang Israel itulah yang makan. Tetapi wanita tanah itu mengatakan serpihan yang jatuh di meja, jatuh dari
atas meja. Itu juga seharusnya untuk makanan anjing. Tetapi menurut wanita Kanaan itu juga adalah berkat Tuhan yang jatuh, bukan saja untuk anjing. Kalaupun itu bisa untuk anjing, kenapa nggak bisa untuk saya? Walaupun itu jatuh dari meja. Karena berkat Tuhan itu begitu luar biasa sekali. Di sini ada pelajaran rohani yang mendalam sekali, yaitu Tuhan Yesus mau mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, berkat Tuhan itu jangan sia-siakan. Kalau kita makan besar di sini, makan ada pesta makan sampai jatuhan semuanya itu ada dua. Satu, kita makan tidak beratur-atur, ambil sini, buang sana, buang sini. Yang kedua, memang waktu makan itu ada jatuh. Ibu, bapak, saudara sekalian, dalam hal ini ada satu pelajaran bagi hati. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak seharusnya itu jatuh sampai di bawah meja. Berkat itu bisa berikan kepada orang banyak untuk undang makan bersama, menikmat bersama. Kita kan dapat melihat banyak sekali pesta mungkin orang-orang yang sangat berada, baru 4 orang makan. Menu yang besar itu untuk 20 orang pun nggak habis, pesan semua, sudah itu dibuang. Maka kita di dalam meja makan Tuhan itu semua berharga. Itu adalah berkat Tuhan yang perlu juga kita bagikan kepada teman-teman kita yang tidak menikmati berkat-berkat Tuhan, yang belum percaya, supaya mereka juga mengenai berkat yang kita terima dari Yesus Kristus, kita salurkan kepada mereka, dan mereka bisa nanti bersama kita untuk menikmati makanan itu bersama dan memuji surga. Ini yang kita lihat, wanita Kanaan itu begitu luar biasa. Di dalam imannya dia dapat lihat apa artinya kasih. Walaupun sudah serpihan yang jatuh di lantai, itu masih berkat. Itu tidak menjadi sampah. Apalagi kalau itu di atas meja makan bersama, berkatnya luar biasa sekali. Maka kita dapat melihat Yesus Kristus telah apa yang dikatakan oleh wanita Kanaan itu, yang mengatakan iman besar sekali. Iman. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita setiap minggu datang ke sini adalah satu perjamuan Roh Kudus, perjamuan dalam Tuhan. Pertemuan kita pada hari ini dengan pertemuan yang lainnya yang di luar sana itu nggak beda, nggak sama. Hari ini kita bertemu di sini semuanya itu Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk membagikan berkatnya kepada kita. Apakah kita terima berkat itu, menjadikan hidup kita dan tidak sukacita dari berbagai masalah yang tidak bisa dipecahkan karena datang di rumah Tuhan, datang di meja Tuhan, kita menerima berkat-berkat itu, kita dikuatkan, kita disehatkan kembali, atau kita datang di tempat ini yang Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kita, berkat-berkat yang sudah sediakan itu kita tidak peduli, kita tidak menghargai, bahkan sepertinya tidak untuk dapat, artinya tidak berkat yang sudah ada sekarang ini bagi kita tidak perlu adalah untuk orang lain.
Tuhan mengajak kita semua ke sini untuk kebaktian, untuk memberkat, menguatkan kita, membuat kita kembali sukacita. Ingat Pak, berkat Tuhan yang berkat curah Tuhan curahkan kepada kita tidak ada pas-pas. Berkat yang berkelimpah. Bagaimana dengan berkat kelimpahan itu? Apakah kita bisa sampaikan kepada mereka di luar sana yang belum terima berkat-berkat itu? Ini perlu sekali untuk kita lakukan. Saya di sini merasakan satu sukacita, walaupun kita datang kerja di sini dengan berbagai kesibukan yang lain, masih pada hari Minggu ini pada jam yang tertentu kita datang bersama semuanya ini untuk berbakti kepada Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahwa berkat-berkat ini juga disampaikan kepada orang-orang lain, menjadi satu sukacita bertambah luar biasa bertambah-tambah. Kita bersyukur. Kita lihat ibu orang kanan yang begitu luar biasa. Saya yakin kita lebih daripada seorang ibu orang kanan yang terus di dalam iman mengikut Yesus dan membagikan berkat bagi banyak sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Selain pada dirimu Tuhan, di dunia ini mungkin kita tidak dapat untuk memperoleh berkat yang luar biasa, berkat sampai Engkau datang sampai untuk selama-lamanya. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, seperti ibu makanan yang mengalami persoalan yang begitu menghancurkan, namun di dalam iman, di dalam kasih-Mu dia menerima berkat yang luar biasa. Tuhan, kami juga terus menerima berkat. Biar berkat-Mu tidak hanya tersimpan pada diri kami sendiri, tetapi bisa kami salurkan kepada mereka yang membutuhkannya, dan biar bisa bersukacita bersama-sama dengan kami. Tuhan, kuatkan kami di dalam pelayanan kami di negara ini, hibur kami pada waktu-waktu susah. Tuhan, supaya di dalam pelayanan kami nampak sukacita dan kemenangan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dan nampak ini sudah mau penuh. Kalau bisa kursinya tak cukup lagi. Tambah lagi. Masih banyak teman-teman kita itu. Mungkin sudah dikatakan Pak Fajar, Pak Lim, nggak bisa lama, maka bisa. Caranya? Tahu caranya? Nggak usah pergi panggil mereka, nggak usah. Nanti. Saya ingat teman saya. Dia juga orang Kristen, nggak pernah datang. Nggak usah mau pergi, saya kata. Langkah pertama apa? Berdoa. Ada yang berdoa untuk teman-teman? Ada apa enggak? Doa. Sudah sampai waktunya Tuhan akan membuat waktu yang sudah ditentukan untuk bertemu. Mungkin pada suatu saat dia datang saya ini sangat susah sekali dan banyak sekali ini tidak tahu Pak. Nah, di situ kita katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh saya berdoa untuk saudara? Jawabnya apa? Pasti boleh, ada jalan keluar lagi. Waktu doa, jangan asal doa. Doa di dalam pimpinan Roh Kudus. Setelah dia menerima doa kita, hatinya kok rasanya kok nyaman, tenang. Sulit dia tanya, siapa di mana kau kebaktian? Oh di tempat air sana. Boleh saya ikut?
boleh. Inilah yang mau kita kerjakan. Terima kasih.